Nah, ini pembakaran secara langsung, jadi pembukanya langsung satu pas terbuang. Di sini ada kekurangan dan kelebihannya, dan kelebihannya adalah investasinya sangat murah, karena hanya investasi burner atau kompor gas dan ketel atau kuali. Nah, ini anggap aja ini pembakaran langsung. Kekurangannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku pelaku industri di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Pada kesempatan sekian kalinya saya akan coba membahas atau menjawab pertanyaan apa perbedaan pembakaran secara langsung dan pembakaran secara tidak langsung. Ya, bahasa Amerikinya itu ya direct heater sama indirect heater. Nah, kita coba akan ulas satu persatu. Di sini ada gambar atau contoh pembakaran secara langsung, sebelah kanan ini pembakaran secara tidak langsung. Jadi kita mulai dulu dari pembahasan yang secara singkat aja ya. Jadi di sini pembakaran secara langsung ya adalah anggap aja ini bejana atau tungku. Sebenarnya kehidupan sehari-hari kita sudah melihat ibu memasak atau menanak nasi atau menggoreng atau merebus air, itu sebenarnya sudah pembakaran atau memperlakukan pembakaran secara langsung. Nah, itu ini anggap aja produk ini dibakar di bawah untuk memanaskan produk yang warna biru itu. Nah, ini pembakaran secara langsung, jadi pembukanya langsung satu pas terbuang. Di sini ada kekurangan dan kelebihannya, dan kelebihannya adalah investasinya sangat murah, karena hanya investasi burner atau kompor gas dan ketel atau kuali. Nah, ini anggap aja ini pembakaran langsung. Kekurangannya ini pembakarannya langsung Pak, langsung keluar, jadi hanya satu pas. Jadi tidak ada yang mengikat panas atau kalori, karena ini pembakaran langsung. Hanya yang mengikat panas hanya bejana sebenarnya sini aja. Tapi secara continuous tidak bisa diikat panasnya, karena ini pembakaran direct, jadi langsung kebuang. Lah, ini kekurangannya itu sangat boros atau tidak efisiensi. Contohnya kita membakar sejam menghabiskan 10 kilo atau 5 liter. Jadi bakar 10 liter itu 30% paling yang diserap. Jadi 30 liter itu kalorinya diserap, yang 70% atau yang 7 liternya itu adalah ngelos, karena ini pembakaran satu pas. Nah, itu kekurangannya pembakaran secara langsung atau direct heater. Nah, kelebihannya investasinya murah. Nah, sebelah kanan ini saya akan coba mereview pembakaran tidak langsung. Pembakaran tidak langsung itu di sini ada burner, ada heating atau spiral coil atau thermal oil heater bahasa ininya, atau heat transfer oil. Bebas, ada yang bilang HTO boiler, ada yang bilang oil boiler. Nah, di sini kompor menyala membakar isi pipa ini, pipa spiral diisi oleh oli atau air. Ini anggap aja kita simulasi oli. Jadi si panas ini diambil atau disimpan di dalam oli. Yang titik-titik merah ini oli. Lah, oli ini menyerap panasnya si kompor atau burner ini, disirkulasi ke suatu proses. Nah, di sini kenapa ya saya sangat efisiensi di sini. Sebentar ya, sebelum saya sistem kerjanya. Jadi ini satu pas. Ini yang putih ini naik 2 pas, sini 3 pas, baru buang ke gas buang itu. Nah, ini efisiensinya 88 sampai 90%. Jadi hanya ngelos 10%. Berbeda sama pembakaran secara langsung, ini efisiensinya hanya 30%, yang 70% kebuang panasnya ke udara. Hanya berbeda di investasi. Nah, thermal oil heater ini investasinya lumayan mahal, karena berbicara teknologi ya, jadi investasinya
lumayan mahal sesuai dengan kebutuhan. Nah, biasanya pipa ini juga menggunakan pipa grade standar SA192. Ini biasanya pakai Benteler, Valorec, Mannesmann, dan lain-lain lah. Pipanya masih impor lah. Pipa bakar ini memang didesain untuk temperatur tinggi dan tekanan tinggi. Nah, ini thermal oil ini setelah dibakar panas ini, disirkulasi ada pompanya nih, masuk ke suatu proses atau bejana. Nah, ini ketelnya double jacket. Berbeda sama yang pembakaran langsung, ini nggak ada double jacket, langsung furnace. Kalau ini tertutup atau closed loop, oli sirkulasi dalam bejana ini membawa panas balik lagi ke boiler. Nah, di sini efisiensinya di mana sih Pak Ratman? Efisiensinya itu contohnya ya, ini thermal oil didesain delta T-nya 30, supply temperatur 200, diserap panasnya kembali lagi 170. Nah, ini balik lagi, sementara settingan yang diinginkan tuh hanya 100 derajat. Sementara 170 ini kan masih sisa panas ya. Ini burner tidak akan menyala, stop. Karena sisa 170 ini dibalikin ke coil, dibalikin lagi suatu proses suatu pemipaan, diambil lagi, turun lagi 30. Berarti 170 kurang 30, 150. Sementara yang dibutuhkan ini hanya 110. Jadi 3 kali lewat suatu proses transfer panasnya 3 kali, itu mendekati set point 100 derajat baru burner nyala lagi. Ini kelebihannya pembakaran secara tidak langsung atau indirect heater atau closed loop tertutup. Ini efisiensi bahan bakar tentunya, karena burner jarang hidup, karena si oli ini mengikat panas, disirkulasi terus ditransfer sampai mendekati set point, baru ada termokopel atau PT100 yang membaca burner suruh hidup udah mendekati temperatur 100 derajat. Nah, ini makanya sangat efisiensi ya sistem thermal oil heater atau pemanasan sistem tertutup atau closed loop. Berbeda sama yang satu pas ini. Ini pembakaran langsung, ya udah bakar langsung panasnya langsung keluar. Memang sekali lagi secara investasi murah, cuman secara operasional sangat boros. Ini kalau sebulan 2 bulan udah kebeli unit ini. Itu selisihnya kalau kapasitas besar. Makanya industri itu pasti menggunakan steam boiler atau thermal oil heater, karena apa? Mengejar efisiensi operasional suatu mesin atau suatu produksi. Jadi sekali lagi, pembakaran secara tidak langsung itu oli yang dibakar terus menyerap panas, terus didorong oleh pompa atau didorong ke suatu proses dengan sistem sirkulasi terus. Nah, temperatur ini tidak akan kurang, tidak akan lebih, karena dikontrol oleh termokopel dan termokontrol panel untuk meregulasi atau menghidupkan dan mematikan si kompor tersebut. Berbeda sama satu pas atau direct heater. Direct heater itu ya nyala terus. Nah, ini akan boros, seperti ibu memasak itu di rumah kan nyala terus, itu boros ya, boros bahan bakar. Kalau kapasitas boiler besar itu atau 1 juta kilokalori aja, itu selisih bahan bakar dengan sistem direct indirect bisa untuk menggaji karyawan, karena ratusan juta bahkan miliaran kalau selisih cost-nya itu. Makanya industri kelas menengah ke atas menggunakan thermal oil heater. Oke, saudara-saudaraku, kalau ada penjelasan yang kurang jelas atau ada yang perlu didiskusikan, boleh. Kami juga menerima jasa konsultasi pemanasan suatu proses atau heater, baik burner, thermal oil, boiler. Kita menerima jasa konsultasi, atau kita juga membuat atau pabrikasi thermal oil heater buatan anak Indonesia, hanya equipment dan burnernya masih impor dari luar negeri. Akhirul kalam, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda.